oleh karena rahmat Allah, maka engkau berbuat lembut kepada mereka. Pelajarannya, kalau ada seorang pemimpin yang mau lembut dan bisa lembut kepada umatnya, itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan si pemimpin itu sendiri. Dan seorang pemimpin yang baik, dia punya karakter yang lemah lembut. Jalanin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi antum bisa ada di sini. Jelas luar biasa. Alhamdulillah, sebuah kehormatan. Ana bisa duduk di sini sama guru saya ya, Bang Iqbal Faiz. Dijalanin aja. Beb, ini asik Beb. Jadi antum ini emang diundang khusus. Allah. Jadi udah nentuin pilihan belum? Oh ya sudah. Yang satu ahli kata-kata. Iya kan begitu kan. Yang kedua gemoy. Yang ketiga petugas partai. Ini kan ada julukan semua. Masya Allah. Ana yakin antum sudah punya pilihan. Pasti. Sudah scanning lah ya. Oh jelas. Track record sudah dilihat. Masya Allah. Nah, ini kita obrolannya nggak jauh-jauh dari itu. Oke. Jadi sebetulnya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman ada, karena kita Muslim ini kan cukup nyaman karena semua hal kan udah ada contohnya, udah ada panduan, udah ada story-nya, dan itu valid gitu, Bib. Termasuk ketika kita bicara soal leadership. Ketika di luar kita dihiasi dengan buku-buku Barat misalnya, dan itu sebetulnya nggak salah ya. Misalnya ada John C. Maxwell, dia ada buku Leadership namanya. Terus ada beberapa Dale Carnegie ngomongin di masa lalu, ada Plato, ada Aristoteles segala macam. Kita sering lupa gitu, bahkan Muslimin itu sering lupa bahwa ini ada satu contoh yang nggak cuman 1400 tahun silam, tapi sebetulnya sudah ada berabad-abad sebelumnya misalnya. Kaum Muslimin itu Rabun dekat tepatnya. Nah itu dia. Kita pengen ngomongin itu, Beb, sebetulnya. Apalagi ini kan mau deket-deket Pilpres. Nah, sebetulnya menurut Habib Ja'far Al-Jufri, apa itu pakem kepemimpinan yang mesti kita pahami di awal ini, Beb? Masya Allah. Ana ini bukan siapa-siapa, jadi tidak punya pendapat sendiri ya. Cuma kita mengutip apa pendapatnya. Ngumpulin ya. Cuman itu apa berharga yang banget. Al-Quran bilang, apa yang terjadi di sirah Nabi Muhammad SAW sejauh yang kita pahami, sedikit kita berbagi. Ana ingin memulai dari siapa yang sebenarnya mesti disalahkan pertama kali ketika berbicara tentang kepemimpinan. Oh, justru larinya ke situ ya? Oh iya, siapa yang perlu disalahkan pertama kali ya? Ajib ini. Siapa nih kira-kira nih ya? Ada kisah tentang Baghdad. Baghdad itu pernah di masa jayanya menjadi luar biasa ya? Pusat peradaban, satu negeri yang paling indah, kokoh, bentengnya berlapis-lapis. Zaman dulu katanya lantainya itu sudah bukan lantai, jalannya dari marmer, bukan. Ajib. Masjidnya indah, rumah-rumahnya indah, arsiteknya itu mengaplikasikan desain surga pada desain-desain mereka. Sampai-sampai gambarannya kurang lebih begini. Kalau orang Eropa datang ke Baghdad, mereka sampai mengatakan, kami bingung, kami ini masih di dunia apa udah sampai surga. Ajib. Saking itu real ada ya? Real. Saking indahnya Baghdad ketika itu. Nah, ketika satu hari Mongol menyerang, menghancurkan Baghdad, menghancurkan masjid-masjidnya, rumah-rumahnya dibakar, dihancurkan, perpustakaan kaum muslimin yang namanya Baitul Hikmah, yang katanya setiap hari kemasukan 400.000 ulama, kemudian semuanya bukunya dibakar, ditenggelamkan ke sungai, sampai sungai Dajlah itu airnya berwarna hitam. Di situ pemimpin Mongolia yang namanya Hulagukan ini mengumumkan sebuah pengumuman, tolong datangkan tokoh kaum muslimin yang paling tua, yang paling bijak, saya ingin ngobrol. 3 hari pengumuman tidak ada tanggapan, udah hampir emosi nih Hulagukan. Datang itu udah kacau balau ya. Sudah darah kaum muslimin itu semata kaki kuda. Orang muslim dibunuh dengan mudahnya, betul-betul dihabisi seperti yang sekarang terjadi sama saudara-saudara kita. Cuma sekarang ada perlawanan, kalau dulu ada sama sekali.
Alhasil yang datang seorang anak muda belum keluar jenggotnya, namanya Kadihan. Dia datang ke baraknya ini Hulagukan, bawa unta, bawa kambing, bawa ayam. Begitu anak muda ini datang, dia tertawa terbahak-bahak ini Hulagukan. Loh, aku minta tokoh masyarakat yang tua, yang disegani, yang berkarisma. Kenapa yang datang anak muda, jenggotnya aja belum ada? Terus Kadihan jawab, kalau kau pingin ngomong sama yang lebih besar sama saya daripada saya mbak unta. Oke. Kalau kau pengen ngobrol sama yang jenggotnya lebih panjang daripada saya bawa kambing. Kalau kau pengen sama yang suaranya lebih kenceng daripada saya bawa ayam. Ada, tinggal milih kau mau ngomong sama siapa. Akhirnya si Hulagukan, oh ini anak muda nggak main-main nih. Baik, saya tanya sama kamu 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kami bisa menghancurkan negerimu dengan mudah? Kemudian apa solusinya, pertanyaan yang kedua, supaya kami keluar dari sini? Caranya supaya kami bisa keluar dari sini. Maka kata Kadihan, gampang sekali. Kami adalah umat yang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, tapi kami tidak bersyukur. Kami berpecah belah, kami jauh dari ilmu, dan tidak mendekatkan generasi dengan ilmu. Maka Allah kirimkan Anda untuk mencabut kembali nikmat-nikmatnya karena kami kufuri. Supaya Anda keluar dari sini, tinggal kami lakukan sebaliknya. Kami bersyukur, kami bersatu, kami kembali kepada ilmu, lalu kami dekatkan generasi kita dengan ilmu. Pesan kisahnya adalah mungkin yang ada di negara kita mirip-mirip sama apa yang ada di Baghdad waktu itu. Tinggal nunggu hancur dong. Bukan. Subur makmur. Kemari Palo Jinawi. Yang Anda mau lihat itunya gitu loh ya. Kan kaget gitu loh. Kok yang dilihat sama yang khawatirnya terus dipotong ntar kan mesti dijelasin. Wah, repot ini. Agak susah podcast sama antum ini. Iya. Oke. Ya, jadi sampai kayu ditahan cepat pun jadi tanaman. Tapi kaum muslimin kita lihat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ratusan juta kaum muslimin, berapa persen saja yang kenal dengan para asatid, para ulama, yang dekat dengan mereka, yang kenal mereka? Tidak sampai 15%, kata Habib Segaf Barun. Kemudian kaum muslimin berpecah belah, cuma permasalahan-permasalahan yang sepele, masalah kuno, takbir di sini, tahiyatnya gini begini. Ini jadi perdebatan. Kaum muslimin satu sama lain saling menyalahkan. Kaum muslimin jauh dari ilmu. Ini poin paling utama ini. Jauh dari ilmu dan tidak mendekatkan generasi dengan ilmu. Maka wajar saja kalau dipimpin sama orang-orang yang tidak berilmu. Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mengambil ilmu sekali cabut. Walaki yakbidul ilma biwafatil ulama. Masya Allah. Mengambil ilmu, mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika COVID kemarin berapa ribu ulama kita yang wafat. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai tidak tersisa orang-orang alim, ittakhadhan nasru usan juhalan, maka diambillah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fa'aftau bila ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Kenapa kita dipimpin orang-orang bodoh? Karena kita lebih bodoh kali. Dah bodoh, lemah, jauh dari ilmu, tidak mau mendekatkan diri dengan ilmu, tidak mau mengajari generasi dengan ilmu. Maka generasi-generasi kita yang otaknya cuma kerja rabi kayak gini, mana mungkin ini bisa memimpin gitu loh. Akhirnya ketika dipimpin sama yang merasa punya duit dan berkuasa atas kaum muslimin dihinakan dan didolimi. Karena kita, siapa sih orang yang paling layak dipersalahkan dalam bab ini? Ya diri kaum muslimin sendiri. Nah, poin pertama itu. Iya, kenapa kita sebelum kita jauh-jauh nyalahkan orang lain, ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah dulu internalnya. Saya jadi ingat nasihat pernah satu saat Ustaz Budi Azhari, itu inline dengan doa yang sering kita ucapkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tapi ujungnya artinya kita berharap anak-anak kita memimpin orang-orang yang bertakwa begitu ya. Berarti kalau dibalik, kalau tadi Pak menggunakan itu, pantas aja karena negerinya isinya orang-orang bodoh, walhasil dipimpin begitu ya, oleh orang-orang bodoh. Lah sekarang cuma sekedar jadi orang bertakwa aja sulit.
Apalagi jadi pemimpin orang bertakwa. Nah itu dia. Sedangkan kita untuk sekedar mendekatkan anak-anak kita pada spek orang-orang bertakwa, ini aja belum. Orang-orang tua sekarang ini kalau babnya matematika, IPA, IPS, masalah dunia, kerjaan resahnya luar biasa, nyewa guru privat. Anak tidak bisa ngaji, tidak kenal Allah, tidak bisa sholat, tidak ngerti rukun wudhu. Saya pikir itu terjadi di generasi saya aja. Sampai sekarang masih begitu ya. Lebih parah Pak Ustadz. Generasi milenial kan begitu. Maksudnya kebanyakan orang tua itu ketika angkatan-angkatan waktu itu kan memang harus jadi PNS, harus jadi begini. Walhasil yang itu diabaikan gitu. Ternyata sekarang pun tidak jauh beda, Bibi. Sekarang pun ada perkembangan, tapi dalam perkembangan ini juga perlu kita apresiasi tentunya. Tentunya banyak orang-orang ustadz-ustadz yang sudah sadar akan celah itu, lalu mereka berusaha menutupi. Tapi rupanya ada juga orang-orang yang mesti diluruskan juga niatnya. Jadi orang-orang tua yang nyekolahkan anaknya ke pondok tahfidz supaya nanti bisa menang lomba, supaya bisa imam, dapat duit. Salah lagi tuh ya? Salah niat. Man talaba ilman liusiba bihi aradhan minad dunya lam yajid arafal jannah yakni rihuha. Siapa yang belajar ilmu untuk sekedar mencari duniawi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Nyium aja tidak bisa lagi masuk. Hinaan banget tuh ya. Ini diskusi Ana juga sama Ustadz Budi Azhari tahun 2016. Ini nanti sangat terhubung dengan poin-poin tentang kepemimpinan yang nanti bakal kita bahas. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Jundab. Ditanya sama seorang tabi'in, kenapa keislaman kalian tuh luar biasa? Bagaimana pendidikan Rasulullah dulu sama kalian? Dijawab sama Abdullah bin Jundab, kunna ma'a Rasulillah, dulu kami sama Rasulullah. Wa nahnu fityanun hazawirah, ketika kami masih muda, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Fanazalal Quran fazdadna bihi imana. Turunnya Al-Quran menyuburkan keimanan kami. Tambah imannya. Sedangkan kalian, wahai tabi'in katanya, kalian tuh belajar Quran dulu baru iman. Allah. Bukan ditiadakan salah satunya, cuma dibalik urutan belajarnya. Hasilnya bisa beda jauh. Sahabat itu ketika sedang sholat malam, dipanah sama musuh, dicabut, lanjut sholatnya lagi, dipanah, cabut lagi, lanjut sholatnya, sampai 3 kali. Ketika dia udah pendarahan baru bangunkan kawannya, tolong bangun. Ana sudah pendarahan ini, kepanah 3 kali. Lu kenapa kau tidak bangunkan sejak panah pertama? Katanya, saya sedang menikmati bacaan Al-Quran surat Al-Kahfi. Gimana saya akan batalkan? Kita anak-anak zaman sekarang ini ngakunya hafid. Ada nyamuk aja sudah tidak karu-karuan sholatnya. Kenapa? Kenapa kok banyak orang-orang yang mereka ngakunya hafal Quran 30 juz tapi Al-Quran itu tidak membekas pada akhlak mereka, pada hubungan mereka kepada Allah. Al-Quran bahkan tidak tembus tenggorokan mereka, karena ya cuma dihafal aja. Wala belajar iman, wala dipelajari, wala ditadaburi ayatnya. Makanya kita sampai menemukan ada hafid dan hafidhah berzina ketika mereka sedang acara musabaqah hifdzul Quran. Gimana ini? Masa generasi-generasi model kayak gini mau memimpin? Mimpin apa yang mau dipimpin? Generasi lah. Pertanyaannya adalah nih yang tak tanyakan sama beliau waktu itu. Gimana Ustadz Rasulullah mengajarkan iman kepada para sahabat? Rasulullah selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah. Ternyata kisah-kisah Al-Quran ini bukan kisah biasa. Kisah yang terbaik sepanjang sejarah manusia, yang paling ekstrim, yang diceritakan kepada Rasulullah untuk menghibur hati beliau, dan semua kisah Nabi ini adalah miniatur daripada kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Valid ya. Valid. Gitu. Bib sebelum jauh nih, poin 1 kan tadi berawal dari pertanyaan. Berawal dari siapa yang mesti disalahkan. Setelah kita ketemu kan, artinya jawaban si siapa tadi, anak muda tadi, artinya kalau kita kadihan tadi, kemudian kalau kita terapkan dengan kondisi Indonesia, dengan kondisi umat Islam secara umum, sebetulnya matching ya, masih masuk ya. Itu poin pertama. Nah poin kedua terkait dengan kepemimpinan, apa yang mesti kita lakukan? Lagi-lagi kita kembali kalau kita hubungkan dengan tadi sirah tadi, apa yang menarik? Saya baca ini buku tulisan dari Ustadz Deden Herdiansyah, Mata Air Kepemimpinan Rasulullah. Di sini ada beberapa poin yang ditulis oleh beliau terkait bagaimana Rasulullah itu bisa dalam waktu 23 tahun mengubah masyarakat yang tadinya tidak ada apa-apa, kemudian menguasai
Hanya dalam 23 tahun. Di sini ada amanah, kemudian hikmah, kekuatan dan ilmu. Jadi kepemimpinan ideal. Gimana Bib itu lanjutannya, poin selanjutnya itu? Siap. Anda ingin memulai juga lagi dari sebuah kesadaran bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan spek khalifah. Oke. Ini menarik nih. Allah ciptakan manusia dengan spek khalifah. Memang janji sejak awal ya. Al-Baqarah itu ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Ada seorang sultan Arab ya, maksudnya orang kaya dia. Dia beli mobil Lamborghini, dipakai buat ngarit. Setelah itu dia selfie. Dia pingin pamer lah bahwa ya menurut saya mobil Lamborghini itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ketika foto itu ditonton oleh produsen Lamborghini, marah besar ini yang punya. Terus kemudian bikin surat sama orang tadi, kalau enggak kamu hapus foto itu, maka kamu dan anak keturunanmu kami haramkan beli produk kami. Ajib. Manusia tersinggung ketika produknya dia yang seharusnya speknya ini mobil sport dipakai untuk kemewahan, dipakai untuk ngarit. Lah lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan spek khalifah? Khalifah ini kan raja, khalifah ini kan pemimpin. Sayangnya banyak kita dikasih Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan di dalam diri kita ini spek seorang pemimpin, spek seorang khalifah, tapi cuma dipakai untuk mengerjakan hal-hal receh. Salah kita tidak ngerti potensi diri. Padahal diri kita kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lah, kenapa banyak yang kemudian gagal menjadi pemimpin bahkan di tataran individu untuk sekedar mimpin diri aja enggak bisa? Karena dia enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal sama Rasulullah, jauh daripada akses Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dia enggak tahu potensinya bagaimana cara memaksimalkan. Andaikan dia tahu, maka akan tidak sulit gitu mencari pemimpin hebat di negara kita ini. Tapi sebetulnya mesti kita luruskan dulu konsep pemimpin sendiri itu apakah, karena ini mau pilpres ya, makanya di awal tadi saya awali dengan trio tadi. Sebetulnya apakah justru karena kita belum paham sebetulnya yang dimaksud pemimpin itu seperti apa, sehingga kemudian kacau tuh? Atau gimana? Ya, kaum muslimin kan Rasulullah sudah bilang, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kutinggalkan dua urusan, dua perkara yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan tersesat selama-lama. Logika terbaliknya, kalau kita tinggalkan, kita akan tersesat selama-lamanya. Nah, dalam urusan ini, kalau anak-anak muda sekarang kaum muslimin mengakses dengan baik Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari dari Rasulullah SAW tentang bagaimana beliau SAW memimpin, tahu sebenarnya seperti apa kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi pemimpin yang baik atau menjadi anggota yang baik. Anda ingin mengambil satu kisah. Ini menurut Anda salah satu kisah paling ajib di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah kita dengarkan kisah ini, coba kita berkaca gitu. Kira-kira kita masih jauh apa belum dari kepemimpinan itu. Kejadian ini adalah menjelang perang Uhud dan setelah perang Uhud. Kita tahu Rasulullah hijrah, Rasulullah SAW dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dengan penuh ujian yang luar biasa, hampir saja beliau menyerah ya. Kalau seandainya Allah tidak menguatkan hati beliau, kemudian sampai akhirnya Allah kasih kesempatan beliau untuk hijrah ke Madinah tahun ke-14 Bi'sah di bulan Safar dan Rabiul Awal. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ini, beliau mulai bangun masjid, menguatkan hubungan Muhajirin dan Ansor, bangun pasar, mulai bangun negara. Nah, lalu orang-orang Quraisy yang menyadari bahwa eksistensi Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah kalau dibiarkan nanti akan mengancam jalur perdagangan mereka. Karena padahal kan sudah di Madinah ya. Karena memang jalur itu. Karena Rasulullah di Madinah kan, Mekah di selatan, sini Madinah, sini Syam. Orang Quraisy itu rihlata syita'i wa shaif. Shaifnya kan ke Syam. Sedangkan posisinya Rasulullah itu di tengah jalan, memotong jalur mereka.
Maka mereka punya kesadaran tinggi kalau Rasulullah SAW dan para sahabat ini nggak dicabut sampai akar-akarnya, selesai kita nanti. Maka terjadilah perang Badar kan ketika itu. 1.300 lawan 300. Kaum muslimin dibantu sama malaikat. Mungkin malaikat yang dulu bantu kaum muslimin di perang Badar turun lagi di Gaza ini. Mudah-mudahan. Ya kan? Banyak kejadian-kejadian aneh. Nah, kekalahan perang Badar, matinya tokoh-tokoh Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Tokoh-tokoh ini sangat memukul hati orang-orang Quraisy. Mereka merasa sangat hina sekali, kalah sama DPO mereka gitu. Betul. Negara induk kalah sama pelarian ya kan. Sama sekelompok orang itu. Orang gitu. Walhasil orang-orang Quraisy dendam sekali, terutama Hindun binti Utbah, karena abahnya mati kan, ini istrinya Abu Sufyan. Dia bilang sama Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, semua perhiasanku ini tak lepas, tak kasihkan kamu, dan kamu saya merdekakan. Jadi orang Quraisy mempersiapkan armada yang 3 kali lipat lebih besar daripada perang Badar untuk melumat kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu itu jumlah kaum muslimin cuma 1.000 orang. Berapa? 3.000 lawan 1.000, 3-1. Nah, ketika informasi pergerakan kaum muslimin itu informasi pergerakan kaum Quraisy itu sudah sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah. Ini menarik. Ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum sudah turun ketika itu. Tapi mungkin kita belum paham kenapa diturunkan sebelum perang Uhud. Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah sampaikan, ini ada ancaman. Orang Quraisy, informasinya menurut informannya Rasulullah, jumlahnya sekitar 3.000, bergerak ke Madinah untuk menghancurkan kita. Apa pendapat kalian? Apakah kita berperang di kota Madinah, perang kota, atau kita sambut mereka keluar? Jadi perdebatan tuh ya. Kata Rasulullah, saya mimpi. Dalam mimpi saya memasukkan tangan saya ke baju besi yang kokoh. Menurut saya itu Madinah. Kemudian nanti pedang saya akan pecah dan saya melihat ada seekor lembu yang disembelih. Saya memaknai nanti akan ada sahabat-sahabat saya yang gugur dalam peperangan ini. Nah, para sahabat ini pro kontra antara perang kota atau keluar. Tapi rupanya suara mayoritas adalah kita sambut keluar, terutama mereka-mereka yang kemarin tidak sempat ikut perang Badar. Kami tidak mau ketinggalan. Sambut ya Rasulullah. Jangan kayak banci kita di sini, kita keluar, sambut aja, tunjukkan izzah kita sebagai kaum muslimin. Siap. Setelah diputuskan sama Rasulullah, baik kita keluar. Sahabat-sahabat yang tadi debat Rasulullah ini pada sadar, loh. Kita ini kacau kita ini. Yang kita debat tadi siapa? Rasulullah. Mimpinya Nabi itu wahyu. Harusnya yang paling benar itu perang kota. Kok berani-beraninya kalian itu bilang seperti itu sama Rasulullah? Ayo kita balik kepada Rasulullah. Kita bilang ya Rasulullah nggak jadi. Ini perang kota aja ya Rasulullah. Merinding ini. Kalimat ujungnya itu ya Beb. Iya. Kemudian Rasulullah bilang, tidak patut bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju besi melepaskannya kembali. Artinya sudah kita putuskan, sudah. Bismillah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekarang sudah kami putuskan, ayo kita jalan, bismillah, kita berangkat beserta pertolongan Allah. Kalian manut sama saya, insyaallah kita menang. Sampai salah satu kalimatnya Allah akan menangkan kita atau musuhnya, atau gimana tuh? Kan ada satu buku Martin Link dia nulis Muhammad itu dia digambarkan Rasulullah pakai 2 baju 2 rompi perang, kemudian menyarungkan. Saya bayangin keren banget tuh. Tidak pantang bagi seorang Nabi sudah pakai baju besi, melepaskan kembali, bismillah kita berangkat bersama Allah Subhanahu wa taala, kalian ikuti saya, insyaallah Allah akan menangkan. Itu beberapa redaksi yang Anda masih ingat. Mungkin sorry Beb, Afwan. Ini kalau dari sini sebelum lanjut ke situ, apa yang bisa kita ambil ibroh, pelajaran di masa sekarang? Kalau tadi yang pertama kita menyadari bahwa kita salah, kita mesti koreksi diri begitu ya. Sadar potensi. Yang kedua ya, setelah kita menyadari itu sadar potensi. Yang ketiga di kisah ini sebelum ke sana. Karena kita sama-sama tahu di Uhud ternyata nggak ringan kan. Tapi di poin ini apa yang menarik, Bu? 2 poin utama yang ingin saya sampaikan dari kisah ini. Yang pertama adalah mentaati Nabi, mentaati Allah,
mentaati Rasulullah, mentaati para pemimpin selama mereka itu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti hasilnya baik, dan menyelisihi perintahnya itu pasti berujung keburukan. Oke. Kalau saya ngambil dari poin ini, kalau dari leadership si tokoh ini, misalnya Rasulullah, beliau sudah dapat wahyu, beliau Rasul, tapi menariknya Beliau akomodatif. Ya. Beliau musyawarah pun, tidak musyawarah pun sebetulnya. Oh ya. Iya kan? Oh, Rasulullah dibimbing wahyu. Makanya. Seandainya beliau tanpa musyawarah pun bisa, tapi ini adalah tasyri'. Oke. Supaya umat-umatnya mengambil pelajaran dari beliau, mau sehebat apapun Anda sebagai seorang pemimpin, Dengerin dong. bermusyawarahlah. Oke. Karena kata Sayyidina Ali, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Siap. Okay. Tidak akan rugi orang musyawarahlah kepada sebanyak mungkin orang. Kalau bisa 1.000 orang kau musyawarah, maka semakin banyak kebaikan yang akan Anda dapatkan dari hasil musyawarah. Oke. Nanti insya Allah akan terangkai dengan ayatnya nanti di akhir. Oke. Next Setelah itu, kita akan dapat banyak sekali poin ibrohnya ketika nanti kita munculkan ayatnya. Lalu berangkatlah para sahabat. Singkat cerita Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang sahabat sebagai sniper di Jabal Rumah. Apapun yang terjadi, walaupun kalian melihat kami dimakan burung bangkai, jangan turun. Subhanallah. Ronde pertama perang ini kaum muslimin menang telak. Satu sniper itu bisa ngacaukan orang, apalagi 50 sniper. Ini strategi Rasulullah SAW belum pernah dipikirkan orang Arab zaman dulu. Akhirnya kocar-kacir orang Quraisy, mereka meninggalkan harta mereka di medan perang. Bahkan sampai diceritakan, kami melihat betis wanita yang lari. Berarti apa? Laki-lakinya ini kaburnya lebih cepat daripada yang ceweknya ketinggalan di belakang. Hindun sakit hati banget tuh lihat. Weh, banci katanya. Hindun nggak mau. Padahal dia di awal udah ngiming-ngimingi, nanti kalau kalian menang malam ini langsung kita jamu kalian. Nah, ternyata ini orang-orang pada kabur. Nah, disinilah ada pergolakan di barisan sniper ini. Ayo turun. Kita ikut-ikutan juga ngambil ghanimah. Kata pemimpinnya goyang juga nih. Abdullah bin Jubair ya. Jangan turun. Apa kata Rasulullah? Kalian memang enggak ingat? Itu kan kata Rasulullah kalau Rasulullah kalah. Lah ini kan menang. Alamak, Jang. Turun 40 orang, masih bertahan 10 orang. Ternyata ini yang ditunggu-tunggu sama Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Dia muter lewat belakang, disikat ini inti kemenangan kaum muslimin, yaitu pasukan sniper. Maka ketika kaum muslimin bisa mengobrak-abrik kaum muslimin dari belakang, mereka yang sedang mengumpulkan ghanimah itu, mereka yang tadi kabur balik lagi. Ronde kedua perang ini kaum muslimin porak-poranda, bahkan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab bin Umair, dua orang terbaiknya Rasulullah SAW terbunuh, dan total syuhadanya ada 70 orang. Singkat cerita di ronde 3 cuma ada diskusi lanjut apa enggak. Intinya orang Quraisy lebih milih balik nanti kapan-kapan lagi. Tapi ini menunjukkan bahwa kemenangan kaum muslimin dan kegagalan orang Quraisy, karena misi utamanya kan bunuh Rasulullah. Dan tapi itu enggak tercapai. Jadi sebetulnya tidak kalah, gimana itu? Enggak kalah telak ya. Ada 3 ronde tadi, menang, kalah, menang, dan sebenarnya kemenangan intinya adalah di bagaimana para sahabat itu tetap bisa Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu saya pernah dengar perang itu salah satunya ditentukan ketika misinya lengkap. Ya, betul ya? Misinya ketika misinya tidak lengkap, yaitu membunuh Rasul, betul. Berarti ya gagal. Wong itu padahal misi utamanya. Meskipun banyak yang jadi korban ya. Ya, betul. Oke. Dan perang ini adalah hikmahnya untuk memisahkan barisan munafik dari kubu Rasulullah SAW. Kalau perang kota, orang munafik tidak ketahuan siapa. Iya. Karena mereka merasa seakan-akan ikut perang. Tapi karena perangnya di luar, kan dari 1000 pasukan Rasulullah itu mundur 300 orang di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya kelihatan siapa orang munafik. Nah, disinilah ketika kaum muslimin dalam keadaan berdarah-darah ini, Rasulullah SAW dalam keadaan kalah seperti ini, teringat firman Allah yang diturunkan sebelum perang Uhud. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Oleh karena rahmat Allah, maka engkau berbuat lembut kepada mereka. Pelajarannya, kalau ada seorang pemimpin yang mau lembut dan bisa lembut kepada umatnya, itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan si pemimpin itu sendiri. Dan seorang pemimpin yang baik, dia punya karakter yang lemah lembut.
fabima rahmatin minallahi linta lahum. Artinya Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang berperang bersamamu di Uhud ini masih jauh lebih baik, meskipun mereka agak ngeyel ketika itu di atas, daripada si munafik-munafik ini. Ya, jadi kesalahan yang dibuat para sahabat di perang Uhud itu kesalahan dalam bingkai loyalitas. Sedangkan kesalahannya orang munafik adalah pengkhianatan dan perusak. Loh, kita kan kita manusia, kita pemimpin, kita punya anggota loyal, setia. Mereka keluar bersama Rasulullah di perang Uhud tuh mereka semua siap mati. Cuma mereka kalah dengan hawa nafsunya di satu bagian, lalu menyebabkan kekalahan yang subhanallah 70 orang sahabat syahid. Ini bukan kesalahan kecil sebenarnya, tapi subhanallah Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lembut kepada umatnya walaupun mereka salah. Kalau pemimpin merasa ketika anggotanya salah, wah ini kesempatan nih guys untuk kelihatan sangar, ngamuk, banting buku, kau nyeramah-nyeramahi, marah-marah. Dia menganggap bahwa ini kepemimpinan, aku sedang mendidik anggotaku, aku bisa keras, aku bisa memarah-marahi mereka. Tapi bukan itu yang diajarkan Rasulullah. Bukan itu yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidha, kalau kau keras wahai Muhammad, lang faddu min haulik, maka para sahabat akan menjauh dari kamu. Ilfadda dalam bahasa Arab itu seperti gelas beling yang dijatuhkan terus pecah. Nggak bisa. Kira-kira pecahannya ngumpul jadi satu atau menyebar menjauh? Nyebar ya. Pasti menyebar menjauh. Seperti itulah. Lah kalau level pemimpinnya Rasulullah yang dipimpin sahabat, pemimpinnya keras, kelasnya sahabat bakal menjauh, apalagi model-model kayak kita ini. Dan kira-kira kalau sudah pecah tadi bisa nggak dijahit lagi, disambung lagi utuh seperti semula? Itulah yang nanti akan selalu disesalkan para pemimpin-pemimpin yang keras, bukan tegas. Pemimpin-pemimpin yang otoriter nanti suatu hari mereka akan menyesalkan itu karena gelas pecahnya udah nggak bisa disambung lagi seperti semula. Termasuk rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Yes, exactly. Apa yang dibilang Allah kepada Nabi Muhammad? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun. Mintakan ampun ini yang paling baik bukan di depan dunia. Sini, ente yang penyebabkan kekalahan. Nah, sini. Ya Allah, ampunilah dia. Ini menghinakan ini. Enggak. Tapi dalam gelap malam, Rasulullah memilihkan waktu sahur sebagaimana Nabi Yakub ketika beliau dimintai sama anaknya, ya abana astaghfir lana dzunubana, mintakan ampun inna kunna khatiin, kami mengaku bersalah. Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, akan aku minta ampunkan kepada Allah nanti. Bukan karena Nabi Yakub marah sama anaknya, benci dan tidak mau memaafkan. Nanti akan kupilihkan waktu terbaik untuk istighfar, yaitu waktu sahur. Jadi tafsirnya itu wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memintakan ampun di waktu sahur ketika orang semuanya sedang tidur, dengan penuh ketulusan dimintakan ampun. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah mintakan ampun untuk saya. Rasulullah minta ampunkan lama dalam sholatnya sampai nangis. Apakah kau senang wahai Aisyah? Aku senang sekali ya Rasulullah, dimintakan ampun sama engkau. Kata Rasulullah, tahu enggak? Ini yang aku lakukan dalam setiap sholatku untuk umatku. Cuma kita umatnya aja yang enggak gablek. Ini kadang-kadang Rasulullah cintanya sama kita sampai kayak gitu, memintakan ampun sama kita kayak gitu. Cuma kita yang jarang sholawat. Ala kulli hal. Wasyawirhum fil amr. Ini yang paling ngeri lagi. Antum bisa bayangkan situasinya setelah perang Uhud gitu. Kacau bener ya, Pak. Para sahabat, Rasul, wah ya Allah, pelipisnya beliau giginya dipukul, giginya beliau 2 tercabut, pipinya beliau sobek, beliau dipukul. Dalam keadaan begitu Rasulullah SAW dipapah masuk masjid untuk kepengimaman. Dan di masjid itu orang-orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud mereka duduk di situ ada. Tetap disapa sama Rasulullah dengan senyum yang sama tanpa ada bedanya sama sekali. Assalamualaikum, sapaan Rasulullah kepada orang yang menyebabkan kekalahan ini tidak berubah sama sekali. Kalau kita ampun ya, sorry lah ya kan? Walafu minkum, mana sudah sebel sama ente. Enggak, Rasulullah enggak. Rasulullah memaafkan mereka, memintakan ampun pada mereka. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW ada satu urusan, karena Rasulullah SAW ini membiasakan musyawarah, bahkan urusan rumah tangga beliau sekalipun, kalau itu membutuhkan musyawarah, beliau tidak segan-segan musyawarah.
Ini urusan negara. Orang yang sama yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud tetap dipanggil sama Rasulullah, ayo duduk, ana butuh suara antum, ana butuh pendapat antum. Mungkin mereka, bener gak nih ya Rasulullah? Serius nih, kami diundang lagi untuk musyawarah. Bukannya kita ini udah gak pantas lagi diundang karena gara-gara ide kami kemarin keluar dan karena ketidaktaatan kami akhirnya kita harus mengalami seperti ini. Rasulullah kehilangan paman yang tercinta Sayyidina Hamzah, sampai sholat 70 kali beliau di jasadnya Sayyidina Hamzah, nangis karena melihat hidung beliau dipotong, telinga beliau dipotong, kemaluan beliau dipotong, hatinya dibongkar. Sampai Rasulullah SAW ketika Wahsy dan Hindun masuk Islam itu kan Rasulullah tidak mau melihat wajahnya. Bukan karena benci sama mereka berdua, tapi karena kalau ingat mereka berdua, ingat Sayyidina Hamzah, sakit betul. Nah, Sayyidina Hamzah ini paman tercinta yang mempertahankan eksistensi dakwahnya Rasulullah, pembela yang paling utama. Tapi meskipun beliau kehilangan Sayyidina Hamzah, kehilangan Sayyidina Mus'ab, kehilangan sahabat-sahabat terbaiknya, beliau tetap apa? Wasyawirhum fil amr. Ini pendidikan leadership level tinggi dari atas. Woi, yang suka ngomongin John Maxwell, yang suka ngomongin leadership, baca sirah Nabi. Ente Prabu Jauh, ente Prabu Jauh. Kenapa orang-orang kafir ini dapat ilmu leadership dari Rasulullah? Kenapa orang Muslim sibuk-sibuk nyari bukunya Barat? Kenapa ndak baca sirah Nabawiyah? Repot orang-orang ini. Ini teori kayak gini nggak ada ini. Kalau teorinya orang kafir sikat ini, orang-orang kayak gini pasti akan dibantai. Ini penyebab kekalahan. Tapi tidak, Rasulullah SAW maafkan mereka. Apa pelajaran pentingnya? Sense of guilty yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu berubah menjadi loyalitas yang jauh lebih tinggi. Ketika sikap Rasulullah SAW kepada mereka memaafkan, memintakan ampun dan tetap mengajak mereka musyawarah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ujungnya dibungkus pakai itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah memutuskan, kamu sudah berazam, bertekad untuk mengerjakan sesuatu, tawakal sama Allah. Karena tugas manusia hanya berusaha, bukan berhasil. Tugasnya hanya berjuang, bukan menang. Kata Habib Ali Al-Jufri, al-akhdhu bil asbabi ibadah wal i'timadu 'alal asbabi ma'siyah. Berikhtiar menempuh asbab itu ibadah. Berikhtiar menempuh asbab. Berikhtiar atau menempuh asbab itu ibadah. Berusaha itu ibadah, bekerja itu ibadah. Sudah masuk di situ ya. Wal i'timad 'alal asbab maksiyah, tapi bergantung kepada sabab itu adalah kemaksiatan. Syirik udah. Ana udah kerja sekian kok hasilnya tidak segini. Loh kau kok ngatur-ngatur Allah? Allah kan yang paling tahu kau pasnya dapat seberapa. Wal i'timadu 'alal asbab maksiyah, bergantung kepada asbab itu maksiyah. Jadi kemudian pemimpin-pemimpin, Anda pernah ketemu model Pak Lurah di satu daerah, dia udah invest banyak. Kemudian ketika dia gagal, stres, edan, keliling-keliling kampung. Bahkan ada yang edan duluan sebelum pilihan. Ada yang kayak ketoknya udah kerosok kalah, ini udah edan duluan sebelum dia kalah. Ya bagi mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai teladannya, anggaplah ia berjuang di gelanggang untuk menjadi seorang pemimpin, lalu dia kalah, dia tidak akan kecewa karena aku sudah berikhtiar yang terbaik, lalu Allah memutuskan aku tidak jadi, berarti ini keputusan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oke, tapi ada yang bilang gini, itu kan Rasul, itu kan Nabi, wajarlah begitu, Beb. Wah, ini omongan yang paling Anda tidak senangi kalau ada orang ngomong kayak gitu. Jadi seakan-akan dia bilang, ya Allah nggak usah diceritain kisah-kisah Rasul, kenapa diceritain buat kita, kan itu Rasul. Kan lebih baik ngambil contohnya Mahatma Gandhi, gitu. Kan lebih baik ngambil contohnya Napoleon Bonaparte, real gitu. Terlalu jauh, Beb. Ada yang bilang begitu. Terus piye itu, Beb? Kisah Nabi dan kisah Al-Quran diceritakan untuk dijadikan ibroh. Karena kisah yang mereka alami adalah kisah paling ekstrim. Yet meskipun begitu, mereka itu para nabi dan rasul adalah orang yang menunjukkan sikap paling tepat, adab yang paling tepat ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi
model yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Lah, tugas kita tuh bukan menjadi plek seperti Rasulullah, ya nggak akan bisa. Mungkin. Tapi pahami cara berpikirnya, pahami akhlaknya Nabi, sikapnya Nabi, keputusannya Nabi, bagaimana Nabi bisa begini dan begitu. Lalu kamu terapkan di dalam dirimu sebatas yang kau mampu. Oke, sampai di sini dulu, Beb. Oke. Secara manusia, secara manusiawi, yang bisa diambil pelajaran, kan Rasulullah proses ya, artinya menjadi orang yang begitu kokoh dalam memimpin, itu kan prosesnya sangat panjang begitu. Nah, bagi kita nih, bagi anak-anak muda, next dan lain-lain, itu apa yang bisa diambil di sini? Rasul yang seperti kita tahu diasuh oleh di pedalaman Arab, kemudian Rasul menggembala kambing, Rasul pergi ke negeri-negeri jauh. Apakah itu berpengaruh kepada model kepemimpinan secara manusia ya, selain beliau Nabi begitu? Dan apa yang kemudian kita lakukan di masa sekarang? Karena ini kan perdebatan lagi seru nih. Instan lo, karena paman lo, karena bapak lo presiden gitu. Ini kan anak muda begitu. Ini kan masih ya, apa tuh yang bisa kita? Tugas masing-masing personal adalah menyadari bahwa dia punya kapasitas sebagai pemimpin, lalu mengasah dirinya semaksimal mungkin, belajar tidak pernah berhenti, menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Kisah Rasulullah SAW kita jadikan acuan, tapi tidak kita tiru persis. Wah, anak pengen leadership, anak bagus. Anak berangkat ke pedalaman Arab. Nanti kan kau di pedalaman Arab, kau bakal dakwah di Indonesia. Kan lain. Jadi yang kita tiru bukan kita tiru plek, tapi apa sih poin-poin pelajaran yang bisa ambil dari latar belakang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata terlambat. Apa yang kita miliki sekarang kita syukuri, lalu kita kumpulkan ilmunya semaksimal mungkin, lalu kita berjalan sesuai dengan track ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, kalaupun kita belum bisa sempurna hari ini, maka jadikan itu sebagai dendam untuk supaya nanti anak dan cucu keturunan kita itu sejak kecil mendapatkan pendidikan sebagaimana yang udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, gitu. Sebagaimana Imam Ghazali itu abahnya seorang pedagang biasa, tukang tenun biasa, Ghazal, tukang tenun. Nggak ada keistimewaannya ulama, bukan orang soleh ya nggak terlalu amat. Tapi subhanallah, amalan rahasianya apa? Kalau ada ulama lewat, ada orang soleh lewat, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Kalau ndak bisa ya Allah, tolong jadikan anakku seperti dia. Maka lahirlah Imam Al-Ghazali. Beliau seorang imam yang sangat luar biasa, yang mana ketika ini penting, ini menarik sekali. Imam Ghazali hidup di masa kaum muslimin diserang pasukan salib. Ketika itu kaum muslimin semuanya turun ke jalan untuk berjihad melawan orang-orang salib. Tapi yang dilakukan Imam Ghazali lain. Dia uzlah, tirakat lah ya. Beliau semedi di menara masjid Damaskus selama 17 tahun mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa beliau mengarang kitab Ihya? Karena beliau melihat banyak mujahid yang salah langkah. Mereka mujahid karena tuntutan kondisi dan modal semangat. Mereka tidak punya ilmu agama yang benar. Akidahnya masih ada yang bermasalah. Ilmu fikihnya belum baik, muamalahnya belum baik. Mereka berpikirnya kalau menang dapat ghanimah, dapat tawanan, dapat budak untuk dikawini. Salah orientasi dalam jihad. Sebenarnya jihad dan begal ini pekerjaannya sama-sama bunuh, sama-sama rampok. Yang beda, yang membedakan adalah niat dan ilmunya. Maka Imam Ghazali melihat ini mujahidnya belum lengkap semua ini otaknya ini. Maka beliau melakukan jihad yang lain. Untuk merapikan itu semua, beliau nulis kitab Ihya, dan setelah semuanya berkunjung membaik, kemudian beliau bikin madrasah Al-Ghazaliyah, lalu mengajarkan kitab Ihya. 2 generasi berikutnya lahirlah Salahuddin yang membebaskan Palestina. Ini adalah seorang anak yang lahir di bawah bimbingan ilmu yang diperjuangkan 2 generasi sebelumnya. Artinya kita jangan berharap lah ya. Maksudnya, mohon maaf, bisa saja sih Allah memberikan pertolongan sebagaimana pertolongan Nabi Musa ya. Beliau cukup mukul tongkat, Allah yang belahkan lautnya. Bagi Allah serba mudah gitu. Tapi tolong jangan pernah ada satupun
Muslim di dunia ini yang membayangkan bahwa perjuangan dakwah itu perjuangan instan yang sekarang kau bertarung di dunia politik lalu besok kau menang. Bisa jadi itu menang-menang yang cuma semu. Tapi kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang dipersiapkan. Jalan dakwah itu panjang, tak terlihat ujungnya, sepi peminatnya, banyak halang rintangnya, dan hasilnya itu lintas generasi. Seperti kita nanam pohon mangga, mungkin bukan kita yang panen, kita yang rawat, kita yang mupuk, tapi mungkin generasi kita, anak kita, cucu kita nanti yang akan memanen. Mbah Hasyim Asy'ari tidak tahu NU sebesar sekarang. Kiai Ahmad Dahlan tidak menyangka Muhammadiyah sebesar sekarang. Tapi apa yang mereka perjuangkan hari itu sekarang menjadi pondasi-pondasi, sekarang bisa menjadi bahan-bahan untuk orang-orang yang punya kesadaran bisa memenangkan dakwah yang mereka perlu menangkan. Tapi kan di level dan skup tertentu. Apakah sudah cukup untuk memenangkannya di skala nasional? Jadi sebetulnya kalau bicara menang itu seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Artinya ini kan mumpung masih hangat nih, Bim. Artinya orang semua berlomba-lomba untuk menang gitu kan, dengan segala cara kan. Ini kan sudah kita benar-benar ya kita melihat perang di Gaza ini hadza yaumul furqan begitu kan. Tapi kita lihat pilpres juga ada yaumul furqan sebetulnya. Esensi kemenangan adalah ketika kita berhasil mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah apapun. Sekarang kita lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, pesertanya cuma 40. Apakah beliau bisa dikatakan gagal? Beliau dikatakan sukses di mata Allah karena beliau dai yang paling totalitas dalam berdakwah. Kenapa ya Nabi Nuh nggak ikut public speaking? Nabi Nuh adalah yang public speakingnya paling hebat. 950 banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang diabadikan. Sebenarnya public speaking sangat membantu sekali seorang dai untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika hati pendengarnya tidak dibuka sama Allah, mau sehebat apapun public speakingnya tidak akan diterima. Antum lebih hebat mana daripada Rasulullah? Kok bisa ini Abu Jahal tidak dapat hidayah? Karena bukan Rasulullah yang kurang public speakingnya. Rasul membelah bulan. Makanya nggak pakai PowerPoint. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan orang itu mendapatkan hidayah. Ada nabi yang menangnya seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi menteri. Dengan posisi sebagai menteri, beliau bisa semakin mendekatkan orang kepada Allah dan bisa berdakwah lebih maksimal. Nabiullah Sulaiman menjadi raja. Meskipun beliau menjadi seorang raja, tapi beliau selalu mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya kemenangan dalam bentuk apapun, imam berkuasa, imam menang perang, itu esensinya ketika disebut betul-betul menang ketika kita dekat sama Allah. Itu poinnya. Ada kisah menarik. Sayyidina Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid karena terlalu sering menang. Di saat puncak-puncaknya. Di puncak-puncak karirnya dicabut. Lah, setelah diganti Sayyidina Abu Ubaidah malah kalah. Kaum muslimin bilang kenapa diganti kita jadi kalah? Kata Sayyidina Umar, "Ndak. Kita menang. Karena kemenangan itu adalah kemenangan tauhid. Ketika kalian sadar sepenuhnya bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Kalau kalian menganggap kemenangan itu dari Khalid, kalian itu musyrik." Dan Khalid ya fine-fine aja Khalid fine-fine aja dicopot gitu. Ada baper ya. Tapi kan di sini pendidikan yang luar biasa kepada kaum muslimin oleh Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Nabi Ayub itu adalah orang yang dikatakan sangat sukses dakwahnya. Meskipun begitu, tidak diceritakan sedikit pun di dalam Al-Quran tentang keberhasilan dakwahnya. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran bagaimana beliau sabar menahan sakit. Artinya itu kan seperti puzzle, Bib. Ngomongin Nabi Nuh yang sekian lama beliau cuman Nabi Idris yang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Artinya itu semua kan gambaran pemimpin yang pemimpin dengan segala macam tingkatannya yang mereka sukses di dalam bidangnya masing-masing. Di level individu, Nabi Ayub sukses menahan dirinya untuk terus bersyukur kepada Allah. Pemimpin juga butuh itu kan? Oh iya. Menahan diri. Nabi Yakub sukses mendidik anak-anaknya meskipun Bani Israel ini bangkangnya luar biasa. Pemimpin mesti sukses di keluarga. Mesti sukses di keluarga. Seorang pemimpin tidak boleh seperti Nabi Yunus yang sehari sebelum pertolongan Allah turun dia sudah menyerah. Tapi kalaupun kau pernah menyerah, beristighfarlah seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Kau berhasil, nanti Allah juga akan selamatkan kamu. Wah, keren nih.
Jadi jangan menganggap kemenangan itu semata-mata kalau calon yang kita harapkan jadi presiden. Oke. Tapi apakah setiap proses ini betul-betul mendidik kaum muslimin untuk sadar potensinya, untuk tahu apa tugasnya di atas muka bumi, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya presidennya fulan misalkan. Tapi rakyatnya sama aja. Nggak mau introspeksi diri, nggak mau muhasabah. Ana khawatir umurnya tidak lama. Kita belajar dari negara sebelah, misalkan Mesir. Iya. Presidennya hafid, masya Allah, menangnya mutlak. Tapi sebenarnya waktu itu sudah ada, anak dapat informasi dari seorang teman yang kuliah di Mesir yang suka diskusi masalah ini. Sebenarnya Dewan Fatwa dan Qadhi di Mesir sudah mengingatkan jangan dulu, ini belum siap sebenarnya. Karena di lingkar dalam ini masih banyak sekali orang-orang yang memungkinkan untuk mencelakai kamu. Ternyata benar, naik setahun selesai dikudeta. Kudeta ya. Jadi kita jangan terlalu sepele lah dalam menganggap kemenangan. Ana tidak, omongan yang ana sampaikan ini sama sekali tidak dalam rangka untuk menggembosi semangat kaum muslimin yang sekarang ini sedang berjihad masing-masing untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tapi poin yang ingin ana sampaikan, jangan terlalu sempit dalam memaknai kemenangan. Oke. Ada kemenangan di setiap levelnya yang harus kalian menangkan juga, sehingga ini bukan cuma sekedar kita menang pilpres, tapi bagaimana kemudian kaum muslimin itu kuat bersatu padu untuk memberikan manfaat di level individu kita sampai internasional. Tapi itu pun tetap didukung sama pemimpin yang punya Yes, exactly. Ini yang vibrasi yang sama lah, gampangnya begitu kan, Bib. Nah, dari 3 ini ada ya menurut antum sudah ketemu ya? Insyaallah. Oke. Mau lebih dalam nggak ini ngomong? Mancing terus ini. Padahal anak kan sudah semuanya kata-kata saya itu udah normal gitu loh, kembali ke kisah, kembali ke Rasulullah, dipancing terus. Iya, artinya kan tetap harus ada ibrot. Iya. Berikan kami pegangan lah gitu. Jadi apa yang antum ceritakan sirah dan storytelling tadi, kisah tadi kan memang seharusnya kita mesti tambah rapat gitu, rapat pemahaman kita. Enggak bolong-bolong lagi harapannya begitu. Nah, ujungnya nih Beb. So apa yang mesti kita lakukan nih? Tetap nyoblos kan? Oh, tetap. Gunakan itu. Jangan sampai kau ditanya karena itu kan. Jangan sampai ditanya karena Allah karena itu. Kalau salah ntar gimana? Wah, ternyata kayak begini. Kau pilihlah yang menurut hati kecilmu ini nanti akan bermanfaat, memberikan maslahat terbesar untuk kaum muslimin. Sejauh ilmu yang kau tahu. Sisanya semoga kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah jadi nanti lain, wallahu a'lam bishawab, tapi kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa saat itu. Kalaupun tidak yang terbaik, minimal mudaratnya paling kecil begitu. Ya, minimal melubangi kapal lebih baik daripada kapalnya diambil semua. Ya kan, bolongi kapal lebih baik daripada Khidr principle ya. Khidr principle. Loh, ini jadi kaidah besar dalam fikih. Al-akhdhu bi akhaffi dhararain gitu. Mengambil salah satu dari dua madarat yang lebih kecil. Tapi pesan ana sama teman-teman, hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Tinggalkan dua hal yang kalau kalian pegang teguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Logika terbaliknya, kalau kalian tinggalkan kalian akan tersesat. Jangan rabun jauh kaum muslimin, jangan rabun jauh. Buka Quran, buka sunnah, pelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya sekedar seperti mendengar dongeng, rekonstruksi hikmahnya, amalkan, terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, maka insya Allah kalian akan jadi orang yang luar biasa. Penutup nih, Ana pernah di teras dakwah dapat materi dari Ustadz Asep Sobari, judulnya Sirah Nabawiyah di Andalusia. Ana pikir pertama ini salah judul, saat ini apa salah judul ini kok Sirah Nabawiyah di Andalusia, soalnya Rasulullah nggak pernah ke Andalus. Kata beliau, Andalus adalah salah satu kekhilafahan kaum muslimin yang usianya panjang, 700 tahun lebih. Dan di situ kaum muslimin juga mencapai masa keemasannya. Tapi ketika masa keemasannya itu mulai menurun, sebagaimana kata Ibnu Khaldun, namanya peradaban juga punya umur. Dia tumbuh, berkembang, tua, sempurna, menurun, tua, sakit. Ketika menurun itu,
kekuatan Islam yang awalnya satu terpecah menjadi 21 kerajaan kecil-kecil, satu sama lain saling berperang, bahkan tidak segan-segan meminta bantuan kepada orang kafir untuk membantai saudara muslimnya sendiri. Semoga hari ini tidak ada yang kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan sama beliau, keruntuhan Andalusia bisa direm, ditahan selama 300 tahun, walaupun menurut prediksi harusnya udah hancur. Bisa direm selama 250 sampai 300 tahun karena ada satu sebab menarik, ada satu faktor yang menarik. Ternyata pada masa-masa itu para ulama sedang gencar-gencarnya menulis tentang sirah nabawiyah. Masya Allah. Karena para ulama sadar betul melihat semua kekacauan dan kerusakan itu, salah satu solusi yang harus didatangkan adalah bagaimana menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam setiap hati kaum muslimin. Kita jangan cuma latah boikot produk orang Yahudi, sedangkan kita tidak memboikot akhlak mereka. Kita tidak memboikot mentalitas mereka. Kita tidak memboikot worldview mereka. Kita tidak memboikot mindset, perspektif mereka. Kaum muslimin ngomong banyak-banyak tentang leadership, semuanya sumbernya dari buku barat. Sedangkan tidak sedikit pun sirah nabawiyah yang dia pahami. Mau menang model dari mana? Kemenangan jenis apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala? Menghadirkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati setiap kaum muslimin. Nah, inilah bismillah insyaallah Al-Fakir dengan tim yang kami punya, dengan gerakan dakwah yang kami punya, salah satu visinya adalah untuk membumikan tadabbur kisah Quran dalam hati setiap kaum muslimin. Alhamdulillah sama antum nanti ini semoga sebagai wasilah ada orang yang terketuk hatinya untuk mulai sadar, dan karena semua kisah nabi-nabi dalam Al-Quran adalah miniatur indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan itu real. Ketika Yahudi bisa sangat percaya diri dengan dongeng-dongeng yang fiktif sampai memperjuangkan sebuah tanah. Ironis ketika umat Islam justru lebih jauh ya. Padahal ini lebih valid, real ya. Orang Islam bilang itu kan cuma kisah. Bukankah hidupmu juga cuma kisah? Iya. Hari-hari. Mantap kata Imam Syafi'i apa? Hari-hari ya berlalu. Baik, makasih ya Beb. Jadi tetap ya ada ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.